Setelah Hoche kalah, Cao Men telah menggantikan posisinya dan menjadi panglima perang. Dengan kekuasaannya sekarang, ia mulai bertindak keji, membunuh semua pengikut setia Hoche, dan memaksa para petinggi militer untuk menyetujui rencananya. Di mana rencananya tersebut adalah membiarkan orang asing untuk membangun rel kereta api di tanah negara Cina. Hingga di suatu ketika, di saat Hoche sedang berada di hutan, ia menemukan para prajurit yang sedang memaksa para pengungsi untuk menggali lubang untuk menguburkan para pekerja yang telah tewas. Hoche pun dengan segera mengusir para prajurit tersebut. Dan dari sinilah, akhirnya Hoche mengetahui informasi dari para pengungsi bahwa Cao Men mempekerjakan mereka untuk menggali barang antik dengan dalih membangun rel kereta api. Dan setiap penemuan barang antik tersebut diberikan kepada pihak asing sebagai pertukaran senjata dan meriam. Dan setelah mendapatkan barang antik tersebut, para pekerja dibungkam dan dibantai habis dengan alasan agar rencana Cao Men tidak diketahui orang lain. Dan esoknya, para pekerja yang tersisa akan dieksekusi lagi. Lalu Hoche memutuskan untuk membawa mayat-mayat itu ke dalam gerobak, kemudian membawanya kepada keluarga mereka yang berada di tempat pengungsian. Hoche yang merasa bersalah akan perbuatan Cao Men, lalu membuat rencana bersama biksu lainnya untuk membebaskan para pekerja yang tersisa. Keesokan harinya, Cao Men yang mengetahui dari prajuritnya bahwa Hoche masih hidup dengan segera membawa pasukan tentaranya menuju ke kuil untuk menangkapnya. Dan sesuai dengan rencana yang dibuat Hoche, ia pun secara sukarela menyerahkan dirinya kepada Cao Men agar dapat mengalihkan perhatiannya, sementara para biksu bisa masuk ke markas Cao Men untuk menyelamatkan para pekerja yang dipenjara. Namun Cao Men ternyata juga meminta kepala biara untuk diikat. Mau tak mau, kepala biara pun menyetujui permintaan tersebut. Sementara itu, para biksu yang telah tiba di kediaman Cao Men mulai membuat pengalihan dengan membuat kebakaran. Setelah beberapa pasukan teralihkan, para biksu pun mulai masuk dan membebaskan para tahanan. Para biksu juga melawan para pasukan Cao Men agar bisa memberikan jalan keluar bagi para tahanan. Sedangkan Hoche yang dibawa ke kediaman Cao Men dipertemukan kembali dengan istrinya yang telah ditangkap oleh Cao Men. Di sini Cao Men mencoba untuk membunuh istri Hoche dengan menenggelamkannya ke dalam air. Akan tetapi hal tersebut digagalkan setelah pasukan Cao Men datang melapor bahwa para biksu telah melepaskan para tahanan dan mengambil barang antik miliknya. Cao Men yang merasa kesal karena Hoche telah menipunya, langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh Hoche dan istrinya. Beruntung Jing Kong beserta biksu lainnya datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka dan meminta mereka untuk segera pergi. Di sisi lain, Jing Neng yang di saat itu tengah membawa para tahanan dan biksu lainnya untuk pergi, tiba-tiba diserang oleh Suo Xiangtu hingga terjatuh. Jing Neng kemudian berusaha untuk mengeluarkan para biksu yang tersisa, lalu menutup gerbang dan mengorbankan dirinya untuk melindungi pelarian mereka. Tak lama setelah itu, Cao Men datang bersama pasukannya dan menembak Jing Neng berkali-kali. Namun hal itu tak membuatnya menyerah. Ia terus berusaha mempertahankan gerbang sampai titik darah penghabisan. Hingga akhirnya Cao Men menyerangnya secara brutal sampai tewas. Selamat jalannya Jing Neng, pengorbananmu tidak sia-sia kok. Di sisi lain, biksu-biksu cilik yang sedang bersama Wu Tao mencoba untuk menyelamatkan kepala biara yang diikat. Dengan sedikit keahlian memasaknya, Wu Tao pun menghajar pasukan penjaga satu persatu.
Sampai akhirnya mereka berhasil membebaskan kepala biara. Sementara itu, para biksu yang berhasil membebaskan para tahanan kemudian membawa mereka kembali ke tempat pengungsian untuk bersatu kembali dengan keluarga mereka. Setelah para biksu kembali ke kuil Shaolin, mereka pun memutuskan bahwa mereka perlu mengungsi untuk menghindari masalah lebih lanjut. Wu Tao pun diminta Ho Jie untuk memimpin para pengungsi pergi. Sementara Ho Jie dan beberapa biksu lainnya tetap tinggal untuk mempertahankan kuil dan mengulur waktu. Tak lama setelah itu, Cao Men datang bersama pasukannya untuk menyerang kuil Shaolin. Dan peperangan pun terjadi. Sementara Cao Men pergi mencari Ho Jie. Setelah menemukannya, Ho Jie pun menasehatinya agar segera menghentikan peperangan ini. Namun Cao Men langsung saja menyerangnya. Dan pada saat yang sama, pihak aslinya merasa dirinya ditipu oleh Cao Men karena telah mencuri barang antik miliknya, lalu memutuskan untuk menembak semua orang yang berada di Shaolin dengan menggunakan tembakan pelontar. Akibat tembakan itu, banyak biksu dan tentara Cao Men terbunuh. Demi menyelamatkan para pengungsi dan mempertahankan kuil Shaolin, Jing Kong, Jing Hai, beserta kepala biara pun tewas. Sampai akhirnya, tembakan pelontar pun menghantam ke tempat di mana Ho Jie dan Cao Men berada. Di sini Ho Jie mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Cao Men yang saat itu hampir saja tewas tertimpa balok kayu kuil yang jatuh. Setelah melihat apa yang Ho Jie lakukan untuk dirinya, Cao Men pun kebingungan. Ia lalu berusaha untuk menyelamatkan Ho Jie. Akan tetapi balok kayu itu terlalu berat. Dan di detik-detik terakhir, sebuah tembakan menghempaskan Cao Men dan Ho Jie hingga membuat Ho Jie jatuh ke telapak tangan patung Buddha dan meninggal dengan damai. Sedangkan Cao Men diliputi rasa bersalah. Sementara para biksu yang masih hidup berusaha menyerang dan membunuh pihak asing beserta pasukannya untuk menghentikan pengeboman. Cao Men lalu berjalan keluar dan melihat semua kehancuran yang telah ia lakukan. Ia kemudian menangis, merasakan penyesalan yang mendalam atas kejahatan yang telah ia buat. Dan langit pun ikut menangis. Di sisi lain, para pengungsi yang berhasil melarikan diri ke lereng gunung menangis melihat reruntuhan kuil Shaolin. Wu Tao pun mengatakan kepada mereka, walaupun kuil Shaolin telah hancur, tekad dan semangat Shaolin akan terus tinggal di dalam hati kita. Dan di akhir cerita, terungkap bahwa sebelum evakuasi kuil, Ho Jie ternyata menyempatkan waktu untuk bertemu istrinya yang terakhir kalinya. Sambil memberinya sebuah guci yang berisi abu kremasi putrinya dan berkata, 一世随缘，随缘一世，才能活得自在。 Istrinya juga telah memaafkan Ho Jie atas kesalahannya di masa lalu dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak bisa bersama lagi meskipun istrinya lebih memilih dirinya yang sekarang daripada yang dulu. Dan di saat istrinya mengajaknya untuk pergi bersama, Ho Jie menolak dan memilih tetap tinggal untuk mempertahankan kuil dan melindungi para pengungsi supaya bisa melarikan diri. Di samping itu, Ho Jie juga mengakui bahwa tindakan Cao Men berasal dari kesalahannya di masa lalu, jadi ia memiliki tanggung jawab untuk membimbingnya ke jalan yang benar. Dan film pun tamat. Banyak hal yang bisa dipetik dari setiap adegan di film ini. Dan dari saya pribadi, hanya bisa memberikan sebuah kalimat
bahwa setiap orang selalu mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri. Walaupun kejahatan itu adalah sesuatu yang salah, asalkan ada niat yang tulus dan bersungguh-sungguh di dalam hati untuk berubah, pasti akan selalu ada jalan yang menuntun kesalahan itu ke jalan yang benar. Dan saya saranin kalian untuk menonton film ini secara langsung, karena kalian akan lebih merasakan sisi dramatisasi dari film ini. Dan jujur ya guys, aku sampai terharu banget loh nonton film ini, apalagi pas scene berkorban demi para pengungsi. Sedih banget guys rasanya. Oke deh guys, sekian alur cerita film Shaolin ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!